Legenda Putri Ngerit berpusat di Gua Ngerit, Kecamatan Kampak, Trenggalek. Kisah ini bercerita tentang seorang putri pertapa yang memiliki kecantikan luar biasa. Legenda ini sering dikaitkan dengan tokoh Demang Tangar, seorang pemimpin wilayah. Berikut adalah kisahnya. Di kedalaman perbukitan Kampak, Trenggalek, tersembunyi sebuah gua yang saat ini dikenal dengan nama Gua Ngerit. Di sanalah seorang putri berparas ayu memilih untuk menjalani laku tapa. Sang putri, yang konon memiliki garis keturunan bangsawan, meninggalkan gemerlap istana demi ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Gua yang sunyi menjadi saksi bisu setiap laku tapa yang dijalani sang putri. Konon, aura kesucian dan kecantikan sang putri menyebar ke seluruh penjuru, menarik perhatian siapapun yang kebetulan melintas. Pada malam-malam tertentu, cahaya lembut memancar dari dalam gua, seolah-olah sang putri dikelilingi oleh para bidadari. Warga sekitar percaya bahwa sang putri memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Mereka sering datang ke gua untuk meminta berkah atau sekadar mencari ketenangan hati. Suasana di sekitar gua selalu terasa damai dan khusyuk, seolah-olah alam pun ikut serta dalam laku tapa sang putri. Pada suatu hari yang cerah, diperkirakan pada abad ke-16, ketika matahari mulai menyinari bumi, Demang Tangar, seorang pemimpin wilayah yang disegani, tengah melakukan perjalanan mengitari daerah kekuasaannya. Saat melintasi perbukitan Kampak, ia melihat cahaya aneh yang terpancar dari sebuah gua. Rasa penasaran membawanya mendekati sumber cahaya tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang putri berparas jelita tengah bertapa di dalam gua. Kecantikan sang putri melebihi apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Demang Tangar, yang dikenal sebagai sosok pemberani dan tegas, seketika terpaku oleh pesona sang putri. Ia merasa seolah-olah hatinya telah ditawan oleh kecantikan yang terpancar dari wajah sang putri. Sejak saat itu, Demang Tangar tidak bisa melupakan bayangan sang putri. Ia terus memikirkan cara untuk bisa bertemu dan berbicara dengan sang putri. Setelah beberapa hari berlalu, Demang Tangar memutuskan untuk kembali ke gua tersebut. Ia membawa serta beberapa pengawal dan persembahan sebagai tanda penghormatan. Ketika tiba di gua, ia mendapati sang putri masih dalam keadaan bertapa. Dengan hati-hati, Demang Tangar mendekati sang putri dan mencoba untuk berbicara dengannya. Sang putri, yang merasakan kehadiran Demang Tangar, membuka matanya dan menatap sang pemimpin wilayah dengan tatapan yang lembut. Pertemuan dengan sang putri di Gua Ngerit meninggalkan kesan mendalam bagi Demang Tangar. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan wanita secantik itu. Kecantikan sang putri tidak hanya memancar dari wajahnya, tetapi juga dari aura kesucian yang mengelilinginya. Demang Tangar merasa seolah-olah telah menemukan cinta sejatinya. Setiap hari, Demang Tangar selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gua. Ia ingin melihat sang putri dan berbicara dengannya. Ia membawa serta berbagai macam hadiah, mulai dari makanan hingga perhiasan. Namun, sang putri tidak pernah menerima hadiah-hadiah tersebut. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Demang Tangar tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hati sang putri. Ia terus berusaha untuk menunjukkan ketulusan cintanya. Ia bahkan rela melakukan apapun demi sang putri. Ia percaya bahwa cinta sejatinya akan berbalas. Pada suatu hari, Demang Tangar memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada sang putri. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai sang putri dan ingin menikahinya. Dengan hati berdebar, Demang Tangar mengutarakan niatnya untuk mempersunting sang putri. Ia mengungkapkan kekaguman dan cintanya yang mendalam. Sang putri, dengan keanggunan dan ketenangannya, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Demang Tangar. Ia tidak langsung menerima atau menolak lamaran tersebut, tetapi meminta waktu untuk mempertimbangkan. Demang Tangar, yang merasa gugup, mencoba untuk meyakinkan sang putri tentang ketulusan cintanya.
Ia mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi sang putri. Ia bahkan rela meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin wilayah jika sang putri memintanya. Sang putri, yang melihat ketulusan hati Demang Tangar, tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan memberikan jawabannya dalam waktu dekat. Selama beberapa hari, Demang Tangar terus menunggu jawaban dari sang putri. Ia merasa gelisah dan tidak sabar. Ia terus memikirkan tentang sang putri dan membayangkan kehidupan mereka bersama. Ia berharap bahwa sang putri akan menerima lamarannya dan mereka akan hidup bahagia selamanya. Pada suatu hari, sang putri memanggil Demang Tangar untuk datang ke gua. Demang Tangar, yang merasa sangat senang, segera bergegas menuju gua tersebut. Ia berharap bahwa sang putri akan memberikan jawaban yang ia inginkan. Setelah mempertimbangkan lamaran Demang Tangar, sang putri akhirnya memberikan jawaban. Ia bersedia menerima lamaran tersebut, tetapi dengan satu syarat. Sang putri meminta Demang Tangar untuk membangun sebuah taman yang indah di sekitar gua. Taman tersebut harus memiliki sumber air yang jernih dan berbagai macam tanaman yang indah. Demang Tangar, yang sangat mencintai sang putri, segera memenuhi syarat yang diajukan. Ia mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk membangun taman yang indah di sekitar gua. Ia memanggil para ahli taman dan pekerja terampil untuk mewujudkan impian sang putri. Taman tersebut dibangun dengan sangat teliti dan penuh cinta. Berbagai macam tanaman dan bunga ditanam di taman tersebut, menciptakan suasana yang asri dan menenangkan. Sumber air yang jernih mengalir di tengah taman, memberikan kesegaran dan kehidupan bagi seluruh tanaman. Demang Tangar juga membangun beberapa gazebo dan tempat duduk di taman tersebut, sehingga sang putri bisa menikmati keindahan taman dengan nyaman. Setelah beberapa bulan bekerja keras, taman tersebut akhirnya selesai dibangun. Demang Tangar mengajak sang putri untuk melihat hasil karyanya. Sang putri sangat terkesan dengan keindahan taman tersebut. Ia merasa bahwa taman tersebut adalah tempat yang sempurna untuknya. Sang putri, yang merasa sangat bahagia, mengucapkan terima kasih kepada Demang Tangar. Ia mengatakan bahwa taman tersebut adalah hadiah yang paling indah yang pernah ia terima. Demang Tangar, yang melihat kebahagiaan sang putri, merasa sangat puas dan bahagia. Namun, kebahagiaan Demang Tangar tidak berlangsung lama. Setelah taman selesai dibangun, sang putri tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Demang Tangar merasa sangat kecewa dan marah. Ia merasa bahwa sang putri telah mengkhianati cintanya. Ia mencari sang putri ke seluruh penjuru, tetapi tidak berhasil menemukannya. Demang Tangar, yang merasa sangat sedih dan marah, kembali ke gua. Ia merusak taman yang telah dibangunnya dengan susah payah. Ia juga berteriak-teriak memanggil nama sang putri, tetapi tidak ada jawaban. Kemarahan Demang Tangar memuncak. Ia mengutuk sang putri dan bersumpah akan membalas dendam. Setelah melampiaskan amarahnya, Demang Tangar merasa sangat lelah dan sedih. Ia duduk di depan gua dan menangis. Ia tidak mengerti mengapa sang putri tega meninggalkannya. Ia merasa bahwa ia telah melakukan segalanya untuk sang putri, tetapi ia tetap ditinggalkan. Demang Tangar, yang merasa putus asa, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gua. Ia kembali ke wilayahnya dan melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin wilayah. Namun, ia tidak pernah melupakan sang putri. Ia selalu merindukan sang putri dan berharap bahwa sang putri akan kembali kepadanya. Konon, nama Ngerit berasal dari suara geraman Demang Tangar yang marah saat merusak taman. Suara geraman tersebut terdengar seperti ngerit, ngerit, ngerit. Warga sekitar yang mendengar suara tersebut kemudian menyebut gua tersebut dengan nama Gua Ngerit. Gua Ngerit kemudian menjadi tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Mereka percaya bahwa gua tersebut memiliki kekuatan magis dan sering datang ke gua untuk meminta berkah.
Mereka juga percaya bahwa sang putri masih berada di dalam gua dan akan kembali pada suatu hari nanti. Legenda Putri Ngerit dan Demang Tangar kemudian menjadi bagian dari cerita rakyat Trenggalek. Legenda ini sering diceritakan kepada anak-anak sebagai pengingat tentang pentingnya ketulusan cinta dan kesetiaan. Legenda ini juga menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Trenggalek. Hingga kini, Gua Ngerit tetap menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak orang. Mereka datang untuk melihat keindahan gua dan merasakan aura mistis yang ada di dalamnya. Mereka juga datang untuk mengenang kisah cinta Putri Ngerit dan Demang Tangar. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.